Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang penjualan produk dilarang bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita mengenai penjualan produk dilarang. Seperti apa pembahasannya? Silahkan teman-teman cermati ya step by stepnya sampai akhir video kita kali ini. Sebelum mendaftarkan produk pada platform Shopee, penjual wajib memastikan bahwa produk yang dijual telah mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya. Diizinkan untuk didaftarkan dan dijual serta bukan merupakan produk yang dilarang dan atau dibatasi sesuai dengan kebijakan Shopee. Dan hal tersebut penting ya bagi penjual dan pembeli untuk selalu mematuhi setiap ketentuan bertransaksi di platform Shopee, termasuk diantaranya memahami dan mematuhi ketentuan terkait produk yang dilarang dan atau dibatasi nih guys. Jika terdapat pengajuan pengembalian dana pada transaksi untuk produk yang dilarang dan atau dibatasi, maka pihak penjual atau pembeli akan menyerahkan hak penuh kepada Shopee untuk pemeriksaan, penilaian bukti-bukti, dan pembuatan keputusan atas pengajuan pengembalian dana tersebut. Keputusan ini bersifat mutlak ya guys dan tidak dapat diganggu gugat, di mana Shopee berhak mengambil tindakan apapun yang dibutuhkan di dalam lingkup yang tidak terbatas sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut mencangkup penindaklanjuti ya, menilai dan memutus setiap transaksi yang mengandung produk yang dilarang dan atau dibatasi. Jadi sekali lagi teman-teman, khususnya bagi penjual ya, silahkan dicek terlebih dahulu produk yang mau diupload ya di toko teman-teman ya, lewat Shopee ya, lewat platform Shopee ini silahkan dicek terlebih dahulu. Pastikan tidak melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Boleh juga teman-teman cek selengkapnya terkait produk yang dilarang ataupun dibatasi. Nah, beberapa kategori produk yang dilarang untuk dijual di Shopee termasuk. Nah, ada banyak macamnya nih guys. Jadi silahkan teman-teman cermati dan dicatat ya. Mulai dari produk jasa terlarang dan produk digital ya. Ini tidak dibolehkan. Obat dengan resep, obat terlarang, obat palsu dan seterusnya. Senjata api ataupun tajam itu juga tidak diperbolehkan. Produk tembakau ataupun nikotin juga tidak diperbolehkan. Produk minuman beralkohol ya, flora maupun fauna juga dilarang di sini. Produk media dan layanan yang mengandung unsur pornografi juga dilarang. Produk dengan berbahan kimia yang berbahaya juga dilarang nih guys. Kemudian gesek tunai juga dilarang. Produk layanan peningkatan perform toko juga dilarang. Sampai dengan produk dokumen resmi itu juga dilarang ya. Hal-hal tersebut supaya dihindari bagi teman-teman baik penjual maupun pembeli ya. Untuk mencegah penjualan produk yang dilarang pada toko teman-teman, mohon ya
periksa daftar produk yang dilarang di Shopee secara rutin guys di bawah ini. Dan nampak bahwa daftar produk yang dilarang ya, berikut merupakan daftar singkat tentang produk yang terlarang dan terbatas. Daftar produk mungkin diperbarui dari waktu ke waktu ya. Ada beberapa produk yang dilarang serta dilarang oleh ya, ada banyak macamnya di sini. Baik dilarang oleh jasa kirim lokal ya, jasa kirim antar negara maupun Kementerian Perdagangan ya. Begitupun dengan jenis-jenis produknya. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Baik, hadirin sobat-sobat dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya, kita lanjut nih guys. Jika teman-teman mendaftar produk makanan untuk dijual, maka produk makanan harus mematuhi standar di bawah ini ya. Khusus untuk makanan, jadi memang perlu diperhatikan mulai dari standarnya terkait dengan tanggal kedaluarsa. Deskripsinya di sini adalah tanggal kadaluarsa atau dikonsumsi sebelum harus diberi ya, yang jelas. Biasanya nampak di kategori memang di situ harus dimunculkan ya. Setiap teman-teman upload produk pasti ada keterangan tanggal kadaluarsa ya untuk kategori produk makanan. Kemudian nampak di sini adalah tempat tertutup ya. Deskripsi semua makanan dan produk terkait harus dikemas atau disegel sedemikian rupa sehingga pembeli dapat mengidentifikasi bukti kerusakan atau cacat ya. Jadi harus tertutup dengan rapat ataupun masih bersegel. Kemudian yang ketiga adalah makanan cenderung cepat rusak. Deskripsinya adalah tuliskan dengan jenis dalam deskripsi produk langkah-langkah yang akan diambil penjual ya, untuk memastikan bahwa barang dikemas dengan benar. Ini ya beberapa standar serta deskripsinya bagi produk dengan kategori makanan. Kemudian kita lanjutkan, apa yang terjadi jika saya melanggar kebijakan produk yang dilarang? Kira-kira ya apa ya yang terjadi? Nah, di sini yang pertama adalah penghapusan produk, itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan hak penjual. Yang ketiga, penangguhan dan penghentian akun. Dan yang keempat adalah pesanan dibatalkan dan pengembalian dana ke pembeli secara otomatis oleh Shopee ya. Berikut adalah rincian dari pelanggaran produk dan jenis pelanggarannya. Jadi khususnya penjual boleh teman-teman cermati ya beberapa pelanggaran di sini ketika produk teman-teman mengandung hal-hal yang memang dilarang oleh kebijakan Shopee. Pelanggaran produk mulai dari produk yang dilarang serta produk yang memerlukan surat izin usaha perdagangan. Mulai dari jenis pelanggaran serta rinciannya tertera di sini ya di tabel yang nampak pada layar kaca teman-teman. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini beberapa jenis pelanggaran, misalkan ya untuk produk yang dilarang saya sampaikan sekilas. Penjualan produk yang dilarang, rinciannya di sini adalah menjual produk yang dilarang berdasarkan undang-undang dan kebijakan Shopee, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah jenis pelanggaran iklan, yang mana rinciannya adalah mengiklankan jasa atau produk lain pada rincian produk, ini juga dilarang ya. Kemudian nampak di sini adalah penggunaan halaman produk lama untuk produk baru, yang mana rinciannya di sini adalah menggunakan halaman produk lama untuk menjual produk baru. Yang keempat, di sini nampak menaikkan harga produk sebelum promosi, ini juga dilarang ya. Kemudian rinciannya di sini adalah menaikkan harga sebelum promosi Shopee.
dan seterusnya. Dan nampak di sini terkait dengan pelanggaran produk dengan jenis produk yang memerlukan surat izin usaha perdagangan. Yang mana jenis pelanggarannya di sini adalah penjualan produk yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dengan rincian di mana penjual produk bibit ya kelapa sawit tanpa melengkapi data pendukung ya. Ini memang harus dilengkapi terlebih dahulu terkait dengan surat izin usaha perdagangan ya. Kemudian beberapa catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan ya. Bagi penjual yang menjual produk dilarang, produk tersebut akan dihapus. Kemudian toko yang produk dihapus Shopee akan mendapatkan poin penalti berdasarkan sistem poin penalti. Akun Shopee akan mungkin juga akan dibekukan secara permanen ya. Jadi silahkan pelajari lebih detail khususnya penjual mengenai akun Shopee dan pengajuan banding penalti. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah Shopee akan memberhentikan keuntungan eksklusif apabila toko memiliki poin penalti yang tinggi ya. Keuntungan eksklusif akan didapatkan kembali dalam waktu 28 hari apabila toko meningkatkan perform tokonya dan mencapai target ya. Yang ketiga, jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun mengalami sebuah kendala, silahkan hubungi saja customer service Shopee bisa melalui live chat ya via aplikasi Shopee nih guys. Jadi seperti itu pembahasan kita ya pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai penjualan produk dilarang bersama Shopee. Setelah teman-teman mendapatkan pembahasan seperti ini ya, mendapatkan beberapa contoh kategori yang termasuk kategori dilarang ya, produk yang dilarang. Jadi silahkan teman-teman dalam upload produknya jangan sampai produk tersebut masuk ke dalam kategori produk yang dilarang. Bisa jadi akan menimbulkan ya mendapatkan poin penalti serta hukuman-hukuman yang lainnya karena melanggar syarat dan ketentuan dari Shopee. Jadi silahkan teman-teman sekali lagi perhatikan ya terlebih dahulu sebelum teman-teman mengupload produknya. Pastikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Jadi seperti itu teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video-video berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace.